Jadi kebetulan saya adalah sarjana ekonomi. Orang ekonomi ada satu prinsip yang saya kira tidak disadari oleh anak-anak mahasiswa sekarang. Memanfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat menjadi nilai ekonomis. Iya, jadi dari rumput, dari tanaman perdu, dari tanaman liar, kita identifikasi, kita kenal, kemudian kita cara peraciannya akan menjadi nilai ekonomis. Iya. Nama saya Yuwono, tapi kalau di udara dipanggil Wahyu. Saya lahir di Kediri, tepatnya ya di Kelurahan Banaran ini. Saya lahir pada tanggal 9 September 1968. Jadi hari lahirnya sama dengan SBY. Ya, ingin jadi besar ya. Kegiatan sehari-hari adalah kegiatan konservasi, pelestarian, pemberdayaan terkait tanaman obat. Jadi kita memanfaatkan tanaman obat untuk sarana pendidikan, untuk sarana meracik jamu, untuk sarana bergaul dengan masyarakat, untuk konservasi. Lokasi persisnya di Kebun Toga Wahyu Alam, Jalan Toga Banaran Kleco, Kota Kediri. Iya, jadi kebetulan saya adalah sarjana ekonomi. Orang ekonomi ada satu prinsip yang saya kira tidak disadari oleh anak-anak mahasiswa sekarang. Memanfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat menjadi nilai ekonomis. Iya, jadi dari rumput, dari tanaman perdu, dari tanaman liar, kita identifikasi, kita kenal, kemudian kita cara peraciannya akan menjadi nilai ekonomis. Ya. Toga adalah tanaman obat keluarga. Toga adalah taman obat keluarga berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Berupa taman harus ditata yang bagus. Obat berarti mempunyai khasiat yang bermanfaat untuk keluarga. Jadi toga itu singkatan taman obat keluarga. Iya, kebetulan kita adalah PA. PA itu pencinta alam. Pada tahun 1995 kita sering naik gunung, turun gunung. Wah, alangkah emannya ya. Di Bukit Wilis, di Bukit Kelut, di bukit-bukit yang lain di daerah se-Eks dan Kediri ternyata tanaman obatnya banyak. Akhirnya setiap kita naik gunung, turunnya pasti membawa beberapa jenis tanaman. Kemudian kita juga menggali potensi orang-orang sepuh yang memang secara umum tahu manfaat tanaman obat. Akhirnya kita berusaha untuk mengumpulkan sedikit. Akhirnya selama 5 tahun, baru kita tahun 2000, baru kita memberanikan diri untuk mencoba meracik jamu karena bahan-bahannya sudah ada. Suka duka, memang pada awal-awal tanaman obat sekilas seperti apa ya, pengobatan ini seperti seorang mbah dukun. Wah, masih muda jadi dukun. Nah, wah ini kok seperti orang tidak ada pekerjaan, bawa kemana-mana bawa apa, rangsel, sak, dikasih daun. Wah ini orang kurang pekerjaan, karena memang secara umum pada tahun itu memang kelihatan aneh. Orang cari daun, ditanam, kemudian dikembangkan, aneh. Tetapi setelah tahun 2000 kita memberanikan diri untuk meracik, akhirnya mulai dikenal masyarakat. Apalagi racian kita didukung oleh beberapa support teman-teman, kemudian ada bini sepuh yang mewariskan buku, kemudian kita belajar buku. Jadi kita belajarnya otodidak, karena kita memandang inilah warisan leluhur yang memang harus kita lestarikan, harus kita manfaatkan agar negara kita menjadi negara yang kuat. Untuk karyawan di Kebun Toga Wahyu Alam kita ada 5 orang. Kemudian di Hutan Wisata Edukasi Hutan Obat Bambingan Gunung Kelut kita ada 2 orang. Jadi kalau ke sini, kalau partainya kecil-kecil kita letakkan di sini. Tapi kalau sudah ada 100, 200 orang bahkan lebih, atau sistem camp atau kita masukkan di Gunung Kelut. Target pemasaran kita sebenarnya tidak terlalu menargetkan, karena apa? Jamu adalah proses peracian. Tidak semua orang sama antara A dan B. Contohnya, umpama orang terkena lambung darah tinggi,
itu racikannya beda. Lambung gampang masuk angin, itu racikannya beda. Jadi kita mengarahnya pada konsep konsultasi, kemudian peracikan. Dari hal semacam ini, akhirnya kita dipercaya bahwa kita loh sebenarnya ahli untuk meracik jamu. Akhirnya yang datang justru dari kalangan-kalangan akademisi, bahkan apoteker, dokter, langganan kita. Produk jadi yang sesuai dengan pesanan, karena kita tidak ada yang langsung jadi. Kita belajar dari kecintaan yang pertama, kecintaan mengenal tanaman obat. Jadi pada waktu kita naik ke Gunung Wilis, oh ini ada tanaman sembung, oh ini ada tanaman butrawali, oh ini ada tanaman mungkin sambiloto ataupun yang lain. Kita kenal, setelah kita kenal, kita mencoba mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, membuka resep-resep yang diberikan oleh, jadi kita prosesnya ada yang wawancara, ada pelaku jamu, orang yang sepuh, Mbah, lara adem panas sih obatnya apa? Lah seperti itu. Terus, Mbah, ini wong iki kelemon ini jamune apa? Lah itu seperti itu. Jadi akhirnya dari situ, akhirnya kita kuatkan lagi dengan beberapa literatur kuno yang memang secara umum teruji secara historis. Jadi secara historis ini sudah teruji, kemudian kita kembangkan lagi dengan tanaman buku-buku yang memang cetakan-cetakan baru, yang memang pencetaknya adalah orang-orang yang mempunyai kualitas di bidangnya. Iya, kebetulan kita ada ikut beberapa komunitas budaya. Salah satunya yang saya ikuti adalah komunitas Edum. Komunitas Edum adalah komunitas di mana komunitas itu adalah melestarikan dan membuat perpustakaan kuno. Ini termasuk salah satu perpustakaan kuno tertua di wilayah Jawa Timur. Jadi ini namanya percetakan Tan Gun Swi di Jalan Doho. Jadi kita anggota di situ. Jadi dari situ akhirnya kita dapat naskah kuno. Wah, naskah kuno ini kitab Jampi Jawi. Nah, kitab Jampi Jawi tercetak ditulis ya, maksudnya ditulis pada tahun 1911. 1911 ya, itu sudah ditulis ya, tulisan Jawa. Akhirnya kita mencoba untuk menerjemahkan tulisan Jawa dari beberapa teman komunitas itu. Akhirnya kita membuat satu konsep pengobatan yang saya kira sangat simpel, sederhana, dan saya kira mudah untuk dikenal. Sebenarnya mudah dan tidak itu tidak ada satu alasan yang betul, karena kita adalah konservasi. Konservasi itu menanam tanaman-tanaman langka yang ada di awalnya memang sulit. Awalnya, jadi seperti tanaman sintok, seperti tanaman kedawung, itu memang sulit mendapatkannya. Tetapi kita terus menggali, karena konsep dalam satu bisnis adalah konsep di mana keberlanjutan. Jadi adik-adik saya kira harus membuat satu konsep keberlanjutan, terus diolah, terus dipelajari tanpa henti. Akhirnya kesulitan saya kira tidak ada ya, karena sambil mencintai, sambil mengumpulkan, ya memang awal-awal memang sulit, tapi setelah itu tidak ada kendala, karena kita juga punya hutan obat Bambingan di Gunung Kelot yang lahannya kurang lebih 20 hektar. Iya, jadi saya kira dari keluarga mendukung keberadaan kita. Awal-awalnya memang jatuh bangun karena memang faktor ekonomi juga sangat menentukan. Tetapi setelah kita dikenal, kita mulai dilirik orang, semakin dihargai dunia pendidikan. Dunia pendidikan dalam artian program pelatihan anak-anak PMR, pramuka, itu kan orang mengenal toga jarang. Iya. Terus kemudian dari akademisi, bahkan dari dinas kesehatan dan kedokteran juga mengundang kita untuk mewartakan macam-macam tanaman obat yang memang umum digunakan untuk pengobatan.